Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak solih, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis air. Nah, kemarin kan anak solih dan solihah sudah belajar tentang macam-macam bersuci. Ada berwudu, ada tayamum, ada istinja. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis air. Nanti setelah belajar, diharapkan anak solih mampu memahami air yang suci dan terkena najis. Masih ingat dengan lagu ini? Yang lagu Toharoh. Toharoh itu bersuci, bersuci karena Allah, dari hadas juga dari najis. Ayo kita bersuci supaya bersih. Sekarang jenis-jenis air. Apa kaitannya antara air dengan bersuci? Nah, air sebagai alat atau media utama untuk bersuci dari hadas dan dari najis seperti mandi, berwudu, dan istinja. Akan lebih sempurna dan sah ibadah seseorang dengan bersuci. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui jenis air. Tidak semua jenis air bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jenis-jenis air itu ada 3. Yang pertama ada air mutlak, ada air musta'mal, dan ada air najis. Air mutlak itu adalah air yang suci dan menyucikan atau yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk beristinja, atau untuk mandi. Biasa digunakan untuk wudu atau mandi. Sedangkan air mustakmal itu adalah air suci namun tidak menyucikan. Ya, artinya air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu karena warna dan baunya telah berubah. Yang ketiga itu ada air najis. Adalah air yang terkena najis atau kotoran sehingga tidak sah digunakan untuk berwudu. Nah, coba perhatikan contoh dari air mutlak, yaitu air suci dan menyucikan atau yang bisa digunakan untuk berwudu. Yang pertama adalah air laut. Yang kedua, air hujan, air dari mata air seperti air dari gunung, ya, air dari keran, atau air sumur. Yang kedua adalah air mustakmal atau air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air kopi, air teh, air susu, air sirup, air kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah air najis. Contohnya adalah air solokan, air pembuangan, air kencing manusia ataupun hewan, itu termasuk air najis. Nah, sekarang ayo coba ingat kembali, air yang suci dan menyucikan itu disebut dengan air apa ya? Apakah air mutlak, air mustakmal, atau air najis? Yang kedua, air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci atau tidak menyucikan disebut dengan air apa? Air mutlak, air mustakmal, atau air najis. Yang ketiga, air yang terkena najis itu disebut dengan air apa? Air mutlak, air mustakmal, atau air najis. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan anak solih dan solihah paham ya dan mampu mengetahui jenis air. Coba ayo kita kerjakan kuis terkait macam-macam toharoh dan jenis air melalui Google Form. Kita bertemu di minggu depan ya, masih dengan bab yang sama, namun materi minggu depan atau minggu selanjutnya adalah tata cara berwudu. Terima kasih anak solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.